hanya istri yang salehah kan sampai hidup lagi. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kaget, Beb. Biar matanya agak terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para habaib min dirati Rasul yang ada di sini, moga-moga menjadikan wasilah perantara bahwa kita cinta kepada kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga beliau kasih sehat panjang umur, urusannya dilancarkan sama Allah, moga-moga tetap jadi awet, jadi penyalur kita, memberikan syafaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan guru saya Ustadz Yusuf, moga-moga beliau juga sehat panjang umur, rezekinya banyak, manfaat barokah buat kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya juga moga-moga rezekinya banyak, manfaat barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa wukuf di Arafah, bisa tawaf di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika diundang sama Allah, moga-moga dalam keadaan husnul. Yang jomblo-jomblo moga-moga cepet nih. Yang sudah punya moga-moga nggak usah jangan nambah, nggak boleh. Pertama, yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan ridhonya Ahmad Ghazali dari Jakarta diizinin sama Allah nyampe ke daerah sini dan bisa hadir silaturahim bersama ibu dan bapak semuanya. Moga-moga kita semuanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti fi yaumil qiyamah kita semuanya bareng-bareng mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Alhamdulillah saya nyampe di sini, Beb. Prosesnya dari Jakarta ke sini, subhanallah, 2 hari 2 malam bawa mobil sendiri, Beb. Alhamdulillah nyampe di Ketapang setengah 10. Nyampe di situ, alhamdulillah nggak bisa datang ke sini. Semuanya bawa senjata pada gini. Mau kemana? Mau disuap tuh ya. Belum disuap, pokoknya waduh repot ya Allah. Ustadz Yusuf, saya maaf, kayaknya nggak bisa nyampe ke jamaah antum. Kenapa? Saya mau disuap. Masya Allah, akhirnya prosesnya panjang. Giliran jam 2, alhamdulillah, tinggal dikit lagi kapalnya berangkat, langsung dipanggil nyampe. Mobil saya langsung masuk, alhamdulillah bisa silaturahim pada panjenengan sedoyo semuanya ini. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya tadi dibilangin katanya kepada Kiai Haji Ahmad Ghazali. Sebenarnya Kiai itu, perkenalkan nama saya itu Ahmad Ghazali bin Ahmad Roji bin Ahmad Karto bin Ahmad Hashim bin Hashim lagi. Nama dari orang Jawa, Beb. Jawa ke Arab-Araban. Saya kenapa malu sebenarnya duduk di sini tadi itu. Malu ada beliau-beliau. Tapi insya Allah tanpa datangnya Ahmad Ghazali nggak apa-apa. Kecuali beliau ini nggak datang, ini berat. Kenapa? Masalah ganteng, waduh jangan ditanya dah. Kita ini orang sama, giliran nengok ke sini, ya maaf. Hidung juga sudah masya Allah rata-rata semua kan. Hidung kita ini semuanya udah minim, tapi beliau diberikan keberkahan Allah SWT, dipanjangkan. Terus masalah kulit, alhamdulillah kalau kulit ya kalah lagi saya. Loh, tapi kenapa saya pakai modal begini sok-sok Arab-Araban? Bukan. Ini adalah nyuntuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nyontoh kakek beliau ini. Loh, kenapa saya pakai sorban? Pertama ini, Bu. Pertama yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, kenapa? Kalau kedinginan biar buat Yang paling utama, panjenengan alhamdulillah jauh. Kalau dekat bagaimana muncrat ini? Ini bahaya ini. Yang paling bahaya muncratnya ini loh. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah bisa proses sampai di sini. Kita moga-moga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol sedikit. Ini mungkin saya ngomong 5 atau 3 menit. Insyaallah moga-moga ada hikmahnya. 3 menit ya. Insyaallah. Hadirin jamaah Maulid malam ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu contoh yang paling bagus. Apa-apa, kenapa kita kok disuruh nyontoh Rasulullah? Kenapa kita kok disuruh nyontoh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu manusia. Kalau namanya kita manusia ya pantas nyontoh Kalau kambing ya nyontoh, ayam nyontoh. Kalau seandainya ayam disuruh nyontoh kambing, yang nyontoh goblok. Nah kita ini manusia, contohlah manusia siapa? Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Cuma Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tidak seperti manusia. Manusia yang hebat ya beliau ini. Hebatnya di mana-mana, ya kan Beb? Di depan istrinya hebat, di depan jamaknya hebat, di depan musuh hebat, di depan keluarganya hebat, dan di mata negara lain beliau juga hebat. Hebatnya di mana-mana, susah nyari kayak beliau ini. Kalau kita manusia kayak biasa ini beda. Hebat di kantor, hebat. Semuanya karyawan diomelin semuanya. Giliran pulang diketok centong sama istrinya nangis. Itu orang sekarang. Nah, makanya kehebatan itu pantas kita contoh. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang hebat di antara siapa? Malaikat, nggak bisa dicontoh. Malaikat ini hebat, nggak bisa dicontoh. Kenapa? Wal malakul ladzi bil abi ma'um. Malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak bisa dicontoh. Terus malaikat nggak makan juga nggak minum, ada gituan nggak rebutan, malah malaikat ada duit matanya juga nggak hijau, malah malaikat ada janda, malaikat nggak begitu. Namanya malah biarpun hebat nggak bisa dicontoh. Ada lagi yang hebat siapa tuh? Superman. Hebat nggak Superman? Hebatnya Superman juga nggak bisa dicontoh. Gimana terbangnya? Ya nggak? Lagian Superman apa celana dalamnya di luar? Itu Superman. Biarpun hebat nggak bisa dicontoh. Makanya monggo kita nyontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehebatannya ada beberapa. Pertama, hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keringetan. Nih banjir nih keringet. Nabi Muhammad keringetan kayak kita juga. Cuma Nabi Muhammad keringetnya itu wangi. Sehari nggak mandi, wah. 2 hari nggak mandi, subhan. 3 hari nggak mandi, masya. Itu Nabi Muhammad. Semakin nggak mandi semakin wangi. Tapi kalau kita sehari nggak mandi, subhan. 2 hari nggak mandi, masya. 3 hari nggak mandi, astagfirullah. Ya Allah. Kenapa? Waduh. Bukan wangi tapi waduh, masya Allah. Giliran sholat jejer, Allahu Akbar. Kan umumnya begitu. Tapi ketika sholat berjamaah nggak mandi seminggu, 3 hari, jangan sampai seminggu 3. Allahu Akbar. Kira-kira selesai nggak sholatnya? Bubar. Allah, masya Allah. Kenapa? Bau keringetnya.
Masya Allah. Tuh keringatnya Rasulullah SAW hebatnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga kayak kita juga tidur, ngantuk juga kayak saya juga ngantuknya nggak karu-karuan begini. Nah, ngantuknya Kanjeng Nabi, tidurnya Rasulullah SAW itu yanamu ainu wala yanamu qalbuh. Tidur matanya tapi hatinya nggak tidur. Itu siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita, kalau wong Bali bagaimana? Tidur matanya, hatinya bablas. Bu, kata Pak istrinya yang bangun itu seorang istri. Ya, subuh. Ya, subuh. Apa jawabannya? Apa? Embuh. Bukan embuh, subuh ayah, itulah namanya manusia. Yanamu ainuhu wala yanamu qalbuh. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidur matanya tapi nggak tidur hatinya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, punya ludah podo kayak kita semuanya. Kita punya ludah, tahu ludah nggak? Tahu ludah. Bagus nggak? Ya, tahu kan ludah kan? Nah, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia capek istirahat, mau istirahat ke Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, kita istirahat dulu ya Rasulullah ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Akhirnya begini, oh ya silakan. Sebentar ya Rasul, jangan turun dulu. Kita tak bersihin dulu guanya ini. Terus dibersihin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibersihin, loh kata Rasulullah, loh kenapa dibersihin? Biarin ya Rasul, takut ada hewan yang berbisa. Makanya tak bersihin dulu. Panjenengan kira-kira kesini tinggal bersihnya. Oke silahkan. Akhirnya dibersihin. Bener, tangannya digigit kala jengking. Subhanallah. Tangannya bengkak itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah setelah itu nggak ngomong ke Kanjeng Nabi. Nah terus ya Rasulullah, silahkan ya Rasul, tempatnya sudah bersih. Oh udah bersih. Rasulullah datang, Sayyidina Abu Bakar duduk, terus palanya Rasulullah nempel di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tangannya ngebet, tong. Semakin bengkak. Subhan. Nah bengkaknya itu nangis, dia sedih. Netesnya air matanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngenain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lihat, loh kenapa Abu Bakar? Ini nggak apa-apa ya Rasul. Kenapa kamu kok sedih? Nggak apa-apa ya Rasul. Apakah kamu takut dikejar orang kafir Quraisy? Enggak ya Rasul. Apakah kamu nggak mau meninggalkan Mekah? Enggak ya Rasul. Lah emang kenapa? Tangan saya digigit kalau ngomong dong. Sini diambil tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ditiup sama ludahnya Rasulullah, tangannya yang tadinya bengkak hilang jadi halus lagi. Ludahnya Kanjeng, ludahnya orang Bali tambah korengan, tambah bengkak. Nah, perkumpulan seperti sekarang ini, saya terima kasih kepada semuanya ini. Saya ini nggak ada apa-apanya sedoyo itu. Sedoyo ini nggak ada apa-apanya nih. Semua yang di sini nggak ada apa. Ustaz Yusuf nggak ada apa-apa tanpa hadirin semuanya. Ada hadirin, nggak ada yang di atas juga nggak bagus. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan tidak lain, yaitu orang yang paling banyak takwanya. Siapa yang paling takwa di sini? Apa yang pakai surban? Apa yang pakai gamis? Enggak. Ini tujuannya kalau di video biar pantas. Cuman itu. Cuman biar pantas aja. Nutupin kejelekannya pakai Kalau beliau ini nggak pakai ditutupin udah ganteng. Subhanallah. Nah, kenapa kita ini kepada para ulama kiai harus menghormati? Itu yang ulama beneran, kiai beneran. Kalau ulama untuk mengambil keduniaan, ojo itu apa di sini? Jangan, ngerti nggak sih? Jangan diikutin. Monggo lagi. Saya di sini tanpa ibu-ibu nggak akan bisa. Umpamanya saya datang, nyampe ke sini ada panggung, nggak ada semua, nggak ada orang.
Bagaimana? Gak ada orang, saya bengok-bengok sendiri di sini. Kepada para lampu dan para karpet saya yang hormati, kan gak pantas. Dan kepada para kamar mandi dan para ordeng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gak pantas. Ya enggak? Begitu juga semuanya nggak ada bapak ibu di situ ngadep ke sini, tahu-tahu ketawa, hahaha, hahaha. Kata orang lewat, no, kumpulan orang stres. Ya enggak? Jadi antara yang di bawah yang di atas semuanya saling membutuhkan. Moga-moga kita kompak untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillahnya lagi, kenapa? Percaya nggak nabi kita siapa namanya? Nabi percaya. Mau nabinya Nabi Muhammad? Mau? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, Nabi Muhammad nggak maksa-maksa banget. Nah, untungnya Nabi kita itu namanya Muhammad. Coba kalau namanya kayak orang yang di Jawa Tengah itu, siapa yang ngaku Nabi? Namanya Paimin. Mana aja Nabi Paimin? Allahumma sholli ala Paimin. Kok gak enak sama sekali? Gak enak. Tapi ya Habibi ya Paimin, gak ada. Nah, itu yang di Jakarta waktu itu siapa? Ada aliran-aliran sesat. Di antaranya yang ngaku Jibril, siapa itu? Lia Edan itu, ya nggak? Lia Edan akhirnya ditangkap sama polisi, kena 3 bulan penjara. Ada lagi Said Sadek ngaku nabi juga ditangkap. Pelatih badminton ngaku nabi, dapat wahyu dari Bogor. Dari Bogor itu harusnya nggak dapat wahyu, tapi dapat tales. Lah ini dapat wahyu, masya Allah. Akhirnya ngaku nabi, ditangkap kena 3 bulan. Yang malaikat itu, yang ngaku malaikat Jibril itu, Lia Eden juga ditangkap, dikena 3 bulan. Nih hebatnya polisi Indonesia. Jangankan maling, malaikat Jibril ditangkap. Lia Eden kan malaikat, nabi ditangkap. Itu malaikat apa? Polisi Indonesia di penjara itu. Ada lagi di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu yang ngaku Paimin. Paimin ngaku-ngaku nabi, jenggotnya panjang, sorbannya segede tampah, jalannya peteng-peteng gitu. Siapa kamu? Paimin. Ya Allah, nggak ada enak. Mau nggak punya Nabi Paimin? Mari kita baca sholawat kepada Nabi Paimin. Udah nggak enak sama sih. Marrabuka wa man nabiyuka, Nabi Paimin. Ya Habibi ya Paimin. Nggak enak. Untung Nabi kita namanya indah. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Qafiqo. Ini masya Allah ya. Enak ini. Makanya podo rajinlah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan seperti sekarang ini yang dikumpulkan oleh para habaib dan didukung panjenengan semuanya, ini tidak akan sia-sia. Dulu ada ulama, seorang ulama itu senengnya ngumpulin orang fakir miskin, dikasih suruh baca sholawat, terus dikasih duit, disodakoin tuh, disodakoin. Terus musim paceklik, biarin. Seorang kiai gini, tetap saya akan bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Biarpun paceklik, saya tetap akan bagi-bagi aja. Ah, protes, Bib. Begini, daripada suruh maulid, mendingan langsung dibagiin aja. Mendingan dibagiin aja, lebih afdol. Kata yang protes. Tapi kata ulama tadi, tetap saya bagiin dengan baca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya punya muridnya ini setiap malam ngimpi ketemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, moga-moga kita ngimpi. Biarpun nggak ngimpi, paling nggak bayangin. Moga-moga kita ini tetap jadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyain ulama tadi begini, muridku, kamu kan sering ngimpi Nabi Muhammad. Iya, guru.
cara saya model begini ini bagus apa enggak? Tolong ditanyakan kepada Nabi Muhammad ketika seandainya engkau ngimpi. Akhirnya bener, malamnya kayak ini bikin sholawatan, ngumpulin orang fakir miskin, dikasih duit, dikasih makanan. Setelah itu malam muridnya ngimpi, ya Rasul, saya disuruh nanyain sama guru saya, bagaimana ini orang-orang kan banyak fakir miskin itu, disuruh ngumpul sholawatan terus dikasih makanan atau duit atau langsung dibagiin ke rumahnya langsung. Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinaron anfaqtuka lil majlisi khairu min mi'atin dinaron anfaqtahu alal fuqara wal masakin. Sodako 1 dirham ibaratnya sekarang itu 1000, engkau sodako 1000 kepada orang yang majelis seperti sekarang ini di majelis saya. Kenapa kok majelis saya? Kata Rasulullah, karena di sini Rasulullah itu datang rawuh kepada kita semuanya. Dengan apa? Syafaatuhu, datang syafaatnya kepada kita semuanya. Siapa yang ngumpul seperti sekarang ini dan mau berangkat dengan ikhlas, pasti dan pasti hidupnya tidak akan dikasih susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini tujuannya apa? Keringetan tujuannya. Ya tujuannya keringetan ini. Dan orang yang sodako kepada perkumpulan seperti sekarang ini 1000 aja lebih afdol, lebih mulia daripada 10.000, 100.000 dibagikan langsung kepada fakir dan miskin. Makanya orang yang sodako seperti sekarang ini jangan khawatir, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita semuanya, jangan sampai kita telat. Makanya saya sebentar pengen sholawatan sedikit sebelum kita nambah omongan lagi. Boleh nggak sholawatan dikit? Sedikit aja, boleh ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iha wa abiyatin abadani wa sifaiha wa nuril badiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo para sahabat, kita baca salawat agar kita semua selamat di dunia dan di baca waktu pagi akan ditambah rezeki, baca waktu siang hidup kita akan tenang, baca waktu malam hidup kita akan tentrem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kepingin sehat, ayo baca. Yang kepingin ke Mekah juga ayo baca. Yang pingin hidup berkah, ayo. Yang pingin umur panjang juga ayo baca sholawat. Yang pingin husnul khotimah juga ayo baca sholawat.
Yang pengen cepet nikah juga ayo. Yang pengen rezeki lancar juga ayo. Yang pengen punya anak juga ayo. Yang pengen hidup tenang juga ayo. Yang pengen gak tukaran juga ayo. Yang pengen hidup berukun juga ayo. Yang pengen suami istri jadi berkah baca sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa abdai wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkat sholawat saya bisa nyampe di sini. Tanpa saya merasakan pengen cinta kepada Rasulullah nggak akan nyampe di sini. Karena yang ngarahin saya hanya sholawat. Akhirnya saya bisa cinta karena saya bisa nyampe ke sini tadi. Saya tadi di jalanan, Beb, subhanallah. Saya kan pakai Google Map itu. Itu ada perempuan yang ngarahin saya, Beb. Belok kanan. Belok kiri. Alhamdulillah nyasar. Oh iya, biarin lah, mungkin perempuan ini masih hilaf. Belok kanan. Kata anak saya, ya belok kanannya, ya ikutin perempuan itu. Belok kiri. Alhamdulillah nih baru nyasar lagi. Terus akhirnya biarin, percaya. Belok kanan. Belok kiri, tak bilang, gak belok. Saya terus, Beb, nyasar juga, Beb. Terus saya ini ngikutin siapa? Tak bilang, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Moga-moga tepat pada waktu saya nyampe ke posisi ya Rasul. Alhamdulillah lurus Beb. Akhirnya nyampe ke daerah ini mana? Yang ada itu kapal lautnya itu loh. Hah? Bukan. Di Ketapang ini lah. Di Gilimanuk. Ya, alhamdulillah bisa nyampe di situ. Berkat apa? Berkat sholawat. Coba kalau ngikutin dia, nggak nyampe saya tadi. Dan saya disasarkan berkali-kali. Padahal saya cinta kepada Rasulullah SAW. Nah ini penting buat kita. Makanya kalau pengen butuh pertolongan, nggak usah repot-repot kita. Sebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres hidup kita. Gak punya duit, insya Allah bete sumpah ya, tapi akan datang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berkat keberkahan kita. Nah ini tolong buat kita semuanya yang pengen hidupnya enak, perkumpulan seperti sekarang ini, kayak kita nongkrong seperti kali, khairu min, lebih bagus daripada min alfi rokaat, 1000 rokaat kita sholat. Cuman duduk di sini. Dan saya hebatnya ngelihat beliau nih Ustadz Yusuf, perjuangan berdukung para habab ini, saya subhanallah terima kasih. Tidak usah beda-bedain siapa kita. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, urusannya sendiri. Karena kita mati nanti juga sendiri, biarin aja. Ada orang rajin sholat, alhamdulillah. Nggak pernah sholat, ya alhamdulillah. Penting kita sudah nyontoin, nggak usah kita katain. Nggak pernah sholat, mau jadi apa kamu? Dia jawab, ya jadi orang. Repot nggak kita? Repot, mendingan kita contohin Allahu Akbar, enak. Ini penting, nggak usah ngomong pada siapapun. Monggo dijaga hati kita.
Penting kita kasih contoh. Orang bajingan, tengik sekalian, kita usah benci. Soalnya nanti prosesnya belum jelas. Pakai sorban kayak sekarang, pakai peci putih, semuanya kompak. Husnul khotimah enggak ini? Husnul khotimah enggak? Ya muka-muka husnul. Mau husnul khotimah? Mau husnul khotimah? Bener? Besok? Mau gak nih? Ya nanti, ya kalau dipanggil sama Allah, moga-moga dalam keadaan husnul khotimah itu artinya kan penutupan yang baik. Ngaji juga ditutup yang baik. Makanya saya ngaji ini ora usah lama-lama. Karena pengajian seperti sekarang ini yang dicari itu apa? Ngumpulnya aja. Ada yang di pojokan cuma begini. Lama banget. Sambil begini. Kan repot. Ya, mumpung belum yang pinggiran. Nah, orang sekarang itu alladzi yara wa yaqul, yang dilihat nih diomongin. Yang dilihat diomongin. Kalau nggak ngomongin yang ngomongin kanan kirinya. Ya enggak? Ya, kalau bapak-bapak sih insya Allah nggak ngomongin. Kalau ibu-ibu yang rajin. Ya enggak? Contohnya nih, contoh. Bapak-bapak pernah nggak ngomongin punya temennya? Enggak. Ngomongin nggak baju temennya? Enggak. Hebat. Ibu-ibu itu kan baju yang masih 2 bulan lagi lunas. Itu kerudungnya buat arisan kemarin sekarang dipakai. Itu kerudungnya sama kayak ordeng saya. Yang dilihat diomongin siapa? Perempuan. Siapa yang dukung? Ya laki-laki. Kenapa? Gara-gara istri kita ngomongin memang tingkah kita kurang merawatnya. Makanya monggo dirawat istrinya ini. Moga-moga jadi berkah. Soalnya apa? Orang yang hebat itu tidak lain dan bukan cuman ibu-ibu, istri-istri, ibu-ibu. Moga-moga jadi istri yang solehah semuanya. Makanya saya senang Bu, saya punya guru namanya Roma Irama. Saya di Jakarta lama itu punya guru. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Bener nggak Pak? Kalau istri salehah seneng ibu-ibunya. Seneng nggak Pak? Ibu mau jadi istri salehah? Bener. Nggak nuntut apa-apa ke suami? Bener? Nggak dikasih belanja mau? Yang bener. Solehahnya yang mana? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Suami susah, kalau istri solehah insya Allah bisa jadi hiburan. Suami susah nih, istrinya gimana? Udah Pak, sabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kok istrinya nggak solehah, bapaknya kesusahan, kerjaan susah, nggak punya duit, nggak punya rokok, anaknya teriak-teriak Pak bayaran. Istrinya itu makanya kerja, jadi laki di rumah aja. Itu perempuan yang nggak sok tahu, nggak solehah. Tapi insya Allah kalau perempuan solehah akan didukung, dikasih belanja nggak dikasih belanja, Allahu Akbar, masalah besar. Hanya istri yang solehah yang akan tetap setia
bahkan sampai hidup lagi. Mau hidup semati sama Bapak Ibu? Mau? Mau hidup semati? Wah, bohong. Mau hidup semati? Enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Jelas loh, jangan pura-pura. Saya tahu, ntar kalau bapaknya ada kan di Jakarta tuh, suaminya meninggal nangis. Ya Allah, kenapa kau meninggal duluan? Dapat sehari, 2 hari, alhamdulillah bapak meninggal nak. 2 hari, 3 hari, bapaknya meninggal. 5 hari, bapaknya anak-anak meninggal. Dapat sebulan, tahu bapaknya anak-anak udah meninggal, udah lama. Enteng, karena apa? Cintanya luntur dan habis. Nah, dikatanya sehidup semati. Bapaknya meninggal ikutan. Bapak, blek, mati bareng. Berani? Gayanya, katanya sehidup seenaknya aja. Nah, bapak-bapak pun juga begitu, nggak mau hidup nggak mau. Istrinya di Jakarta ada istrinya meninggal, dapat seminggu udah dapat pacar lagi. Suami yang banyak tingkah. Suami yang bagus itu, saya dukung. Kan nggak apa-apa ya, Mbak? Boleh nggak? Cuman nggak sopan. Masih seminggu, istri saya meninggal kemarin seminggu, mau nggak kamu jadi penggantinya? Astagfirullahaladzim, Pak. Baru meninggal kemarin. Kenapa? Ini tolong ya, bantuin masak. Acara apa, Pak? 7 hari istri saya. Loh, Bapak udah duda? Iya, saya juga janda. Jadi, padahal baru 7 harinya, Bib. Masya Allah, nggak laki, nggak perempuan, ternyata sadis. Sama aja. Makanya kita ini monggo dipasang hati yang bagus, yang baik, agar kita ini hidupnya bahagia di dunia dan di akhir zaman, di akhir hidup kita, di akhirat nanti. Ini penting, tapi enggak di dunia sampai nggak tahu, kan repot. Ya moga-moga nih bapaknya bisa ngemban istrinya. Makanya istrinya kalau udah sholat tahu, bapaknya nggak sholat ya sama-sama dikasih tahu. Mau kasih tahu? Mau nggak dikasih tahu? Mau nggak tahu? Pakai sambal? Buka enakan. Masya Allah. Nih sayang, ibunya nggak sholat, istriku sholat. Wastausu bin nisa'i khaira. Bernasihat-nasihat baiklah kepada perempuan. Gak boleh kasar ya Pak. Dinasihatin yang benar istrinya, gak boleh kasar-kasar. Contoh Nabi Muhammad SAW. Istrinya, kita ini boleh jujur kepada istri kita, tapi gak boleh jujur banget. Pak, biarpun jujur gak boleh jujur banget. Istri kita nih pakai daster. Ya bagus nggak ya? Mau main ogoh-ogoh di mana sih kamu sih? Ya ini masa belum bagus? Iya itu bedaknya kayak topeng monyet kamu. Ini terlalu jujur nggak boleh. Oh ya bagus nggak ya? Masya Allah bagusnya kamu itu. Kira nengok bagus apaan? Biarpun jujur, cuman untuk nyenengin istri kita. Masya Allah, gak ada di dunia seperti kamu. Itu perempuan paling hebat, cuman kamu. Menurut saya, menurut orang lain ya, walinya kamu yang paling parah. Paling gak kita hormatin istri kita, senengin di hati kita. Terus bapak-bapak juga jujurnya jangan keterlaluan. Dimasakin sama istrinya tuh kadang-kadang ya. Contoh Nabi Muhammad juga masak nih, makan dimasakin kangkung. Tahu kangkung gak Bu? Tahu kan kangkung. Keluar ke pos kamling kadang-kadang. Kita masak apa? Daging. Alhamdulillah. Jadi kita itu paling enggak ngangkat derajatnya seorang istri. Jangan keluar
payah istri saya, pagi kangkung, sore kangkung, malam kangkung lagi. Akhirnya apa? Giliran kita lewat, ada orang di pos kalembeling begini, awas, ada kangkung lewat. Siapa yang bongkar? Kita sendiri, itu aib istri kita. Kalau bisa ditutupin, ya Pak. Jangan dibongkar istrinya. Kasihan, ya Pak, Ibu. Nah, kasihan yang ibu-ibu kan. Begitu juga suaminya. Tolong juga aib-aibnya ditutupin, no? Tugasnya seorang suami itu berat. Berat. Masih pagi yang dipikir apa? Cari duit bakal istrinya. Ngerokok di depan rumah, mau kopi gitu. Ya Allah, besok kerja apa ini? Sedangkan bayaran anak, arisan istri, ditambah lagi bulanan buat keperluan di rumah, bengong lagi. Suami yang capek, istri salatullah salamullah, istriku mau ikut tibaan. Pak, ikut tibaan Pak, duit buat apa? Kumpul-kumpul temennya. Siapa yang ditarik? Bapak-bapak. Sumpek lagi bapak-bapak. Tolong dibantu yang baik, bantu doa. Moga-moga suaminya berangkat kerja, dikasih sehat, rezekinya lancar, manfaat barokah. Kalau didukung suksesnya seorang suami, berkat doa istri yang soleha. Jangan begini, bapak-bapak juga jangan asal-asalan. Assalamualaikum istriku, kan enak. Dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam suamiku, kan enak. Jangan begini, Assalamualaikum, lam, kan begitu. Jadi kalau bisa yang baik. Nah, ajarkan juga ke anak kita, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam, salim Bu, enak. Anak kita biar nyontoh. Nah, kayak tangan saya nih Bib, nih tangan begini nih, ini nggak ada apa-apanya. Ada apanya kira-kira? Anak-anak pada salaman, orang tua-tua pada salaman tadi. Ada apanya? Kalau bisa dicium, tangannya nggak ada apa-apanya. Ciumlah, muliakan orang yang lebih tua dari kamu. Dimuliakan, dicium tangannya. Karena apa? Orang yang lebih tua itu biasanya barokahnya bagus. Dicium tangannya orang tua-tua itu. Jangan kita, ada orang tua gini, kiai ini, kalau saya orang begitu gini, banyak tingkah ini gini. Nah, tujuannya apa? Kebanyakan orang belum pernah kenal kayak model saya nih Bib, yang dikayain kiai-kiai begitu. Kayaknya sok kiai mamanya nih. Kiai Haji Ahmad Ghazali. Waduh, saya kiai dari mana? Haji itu sebenarnya bukan titel, Beb. Iya kan? Bukan titel, tapi cuma memuliakan orang yang sudah pergi haji agar istiqomah dalam ibadah. Itu tidak dicontohkan sama Nabi Muhammad. Makanya, monggo kita baca sholawat kepada haji Nabi Muhammad. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Kita baca sholawat kepada haji Nabi Muhammad, juga kepada istrinya Hajjah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan juga pada sahabatnya Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Umar bin Khattab. Ada enggak? Nah, habaib juga enggak ada. Ada nih Haji Habib Umar, enggak ada. Tujuannya apa? Agar kita ini enggak sombong. Pergi haji itu ibadahnya sama kayak di musola, sama aja. Saya pernah pergi haji, saya juga sering umroh, Bib. Sering karena nganterin orang-orang umroh itu. Jadi sering saya. Tapi yang tergantung niat masing-masing. Biarpun ibadahnya 1000 kali ke Mekah, kalau tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah, niatnya kurang bagus, gak dapat apa-apa. Cuma dapat wisata. Baru naik pesawat ngomong begini, saya nanti mau beli batu akik buat ponakan saya. Saya nanti beli kerudung yang kelip-kelip buat ponakan saya. Masya Allah, niatnya untuk belanja. Orang ke sana tuh banyak niatnya belanja. Makanya saya paling kesel kalau nganterin jamaah yang niatnya untuk belanja. Nah, orang yang ke Mekah atau yang sholat di masjid, derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila asamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu nggak lihat bentuk kita, hidungnya nggak mancung ini nggak dilihat sama Allah, hidungnya yang mancung ini juga nggak dilihat sama Allah. Yang dilihat apa? Harta kita juga nggak dilihat sama Allah, geger atau enggaknya nggak dilihat sama Allah, cantik jelek nggak dilihat sama Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat hati kita, baik apa enggak terhadap saudara, baik enggak sama tetangga kita, baik enggak kepada orang tua kita, baik enggak sama orang tua, baik enggak sama orang tua, baik enggak sama orang tua, baik, baik enggak sama orang tua, baik. Kayaknya malas begitu ya, karena kira kita ini kurang menghormati orang tua kita. Jangan. Barang siapa yang pengen hidupnya berkah, rezekinya lancar, baiklah sama orang tua. Masya Allah, saya di Jakarta tukang apa? Tukang nyari barang bekas keliling itu, tukang nyari rongsokan. Alhamdulillah bisa ke Mekah Madinah berkali-kali. Gara-gara hormat terhadap orang. Mau hormat sama orang tua? Mau nggak? Ntar kalau pulang langsung begini ya. Ini namanya apa nih? Namanya apa? Ya, kalau kenapa sih? Oh, gara-gara jailangkung nih kamu jadi begini ya gitu. Ini bukan begini, tapi perlakuan kita akhlaklah sama orang tua. Nah, tangan saya ini nggak ada apa-apanya. Yang paling mulia yaitu orang tua kita. Kalau mau salaman sama saya, anak kecil-kecil boleh, tujuannya ngajarin akhlak. Tapi jangan lupa kepada orang tua kalian, ya anak-anakku ya. Salim sama orang tuanya. Mau mana? Mau ngaji. Assalamualaikum. Lam, kabur. Giliran ada kiai, salaman tangannya dibolak-balik. Goblok. Muliakan dulu orang tua kamu, baru memuliakan guru dan para ulama. Kalau kalian meninggalkan salaman kepada orang tua kalian, salah besar. Banyak orang ziarah no, ke Wali Songo, Wali Sewu, Wali sejuta. Tapi ditanyain, kuburan bapakmu di mana? Di sini loh, agak situ dikit. Terus nganterin anaknya ke kuburan. Pak, kuburan Mbah dulu di mana? Kalau nggak salah ke sini loh. Di bawah pohon kelapa ini, satu langkah terus kiri. Nah, di sini kuburan mbahmu dulu. Masya Allah, kuburan mbahnya lupa. Tapi kuburan Wali Songo tahu semuanya. Masya keliru ini. Kalau bisa, hormatilah orang tuamu. Jangan lupa kepada para ulama. Kompak, hidupnya beres. Alhamdulillah. Makanya saya di Jakarta tukang mandiin mayit, Beb. Tukang mandiin mayit ini di Jakarta. Kalau di Jakarta itu satu mayit 5,5 juta. Nah, ya, antum tahu kan? Satu mayit itu 5,5 juta mandiin sama ngafanin. Dan kain kafan tak sediain, Beb, di Jakarta gratis. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Gratis. Gak mau, Beb. Tak mandiin gratis. Saya tahu kenapa saya ini kok biasa-biasa aja. Wangi-wangian juga hampir-hampir gak pernah, Beb. Dan saya ini biasa, karena saya tahu 1000 macam mayit, 1000 macam bau. Subhanallah. Makanya hati-hati kita ini nanti baunya kayak apa. Hati kita monggo kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua yang baik, agar kita nanti baunya harum, habis dosanya. Alhamdulillah. Biar harum jasad kita. Saya pernah tuh mandiin, pas saya mandiin kaki tak buka begini mukanya, Beb. Gak taunya gigi bawah ada, sama kuping kiri ada, atasnya hilang. Saya kaget saya. Mau saya tempeleng ini mayit, gak ditempeleng, ngagetin saya. Akhirnya saya mandiin tetep. Setelah saya bungkus, polisi datang lagi, nganterin kaki, Beb, sebelah kiri, kakinya patah kan.
Jadi hilang, dicariin 2 hari nggak ada. Setelah itu ketemu, jajar, bungkus kaki lagi tuh, masya Allah. Jadi macam baunya itu aneh-aneh kita. Nah kemarin di Malang yang kena longsor ada di TV, yang mandiin ya saya lagi, subhanallah. Kalau saya mau menerima cuma memanfaatkan mayat di Jakarta, saya udah beli bus 20. Satu mayat itu 5,5 juta. Nah, sehari saya dapat 34. Apa enggak 20 juta itu? Ya enggak? Setiap hari 20 juta. Waduh, bikin pondok udah tinggi. Tapi saya enggak mau. Aturan saya, kata guru saya Abu Yanur Hasan bin Abdul Latif, jangan engkau sekali-kali memanfaatkan orang, tapi bagaimana bermanfaat buat orang. Jangan engkau memanfaatkan anak-anak, tapi bagaimana bermanfaat buat anak. Jangan engkau memanfaatkan masyarakat, tapi bagaimana bermanfaat buat masa. Makanya ada gantungan-gantungan seperti ini. Ini tingkatnya Ustaz Yusuf nih. Insya Allah ini barokah. Jangan memanfaatkan, tapi bukan memanfaatkan, ngerepotin orang. Repot nggak? Ini mau ngerepotin nih. Terus tabrak-tabrakan. Disenengin apa direpotin? Kalau ngasih hajatan, ambil, digantung bagus, tapi tinggi-tinggi. Kasihan dong golongan dia. Astaga, padahal cuma dapat ciduk. Udah rebutan lagi loh, dapat balon. Masya Allah, Ustaz Yusuf nyiksanya jangan keterlaluan. Timbang begini aja masih disuruh loncat. Masya Allah. Ya, kalau bisa agak pendek dikit besok ya tahun depan ya. Kira-kira bisa begini. Anak-anak jangan rebutan tapi gitu loh. Tapi ini kayaknya yang paling tinggi siapa yang bisa gini? Mana? Kamu? Pak itu Pak. Ini aja kamu dah. Nanti begitu ini. Kayaknya mana saya ya? Nah, rebutan seperti sekarang ini adalah sebenarnya itu senang hati, kekompakan kita. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersatu kita teguh, bercerai kita nambah lagi, Beb. Ganti tambah lagi, jangan nambah keberkahannya. Jangan sampai bercerai-berai kita ini. Dan moga-moga kita nggak ada yang cerai dalam rumah tangga. Pisah boleh, pisah sebentar. Suaminya kerja, lah istrinya di rumah. Itu namanya pingit. Pisah sebentar. Istrinya di kamar mandi nyuci, suaminya masang kayu, nggak apa-apa. Itu pisah sebentar. Tapi jangan sampai pisah untuk selamanya. Ya, moga-moga dikumpulkan bedunya wal akhirat. Tiap pondok pasti ada pimpinannya, ya enggak? Ada jamaahnya, tiap tahun ada maulidnya. Kalau enggak dibikinin jamaah pada nanya ke pimpinannya, Ustaz, apa memang enggak ada modalnya? Kasihan Ustaz Yusuf datang. Keterlaluan kalian wahai jamaahku. Dimintai sumbangan cuma ngasih 2.000. Disuruh gelar karpet, alasannya palanya linu. Pas pembagian berkat sudah bawa 5 ngaku cuma. Itu di Jakarta. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan, semuanya sama. Giliran berkat diomongin. Nah ini biasanya di Jakarta loh, maaf Ustaz, di sini enggak. Ya. Pernah enggak begitu buka berkat? Masya Allah, ayo makan kan. Ya. Ikannya kecil. Tolong jangan diomongin Bu ya, dapat berkat saya model apa, ya udah terimain. Ini yang penting barokahnya. Ustadz mana sambelnya? Ya nggak usah tanya, Ustadz Yusuf udah repot ya. Tanyain pada beliau, Bib nggak ada ayamnya, nah baru dikasih sama beliau. Ya kebetulan beliau kasih berkah rezekinya banyak. Minta sama beliau beres, Bib tolong beliin saya inian Bib gitu. Ya kalau satu masih boleh ya Bib. Kalau banyak ya jangan keterlaluan, itu namanya ngerampok. Jadi itu di Jakarta Bu, kalau melihat makanan
lihat makanan itu di Jakarta loh ya, itu ngomong, diomongin. Udah buka punya sendiri, ngintip punya temennya. Pernah nggak Bu di Jakarta? Pernah nggak begitu Bu? Sudah buka punya sendiri, ngintip punya temennya. Iya nggak? Pernah nggak begitu? Nggak pernah, ketinggalan. Tapi rutin. Terus nenteng berat. Ini agak beratan ini. Jalan dah gitu, buka. Masya Allah, makanan jadi pikiran. Itu sebagai manusia. Moga-moga kita ini enggak seperti itu. Makanan yang ada diterimain. La in syakartum la wala in kafartum in adzabil syadid. Kalau bersyukur nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sudah bengi. Bengi apa ya? Sudah malam. Nah, kita doa sebentar. Tak kasih tahu, ini doa biar beliau-beliau aja. Cuman ngasih saran, orang doa itu nggak boleh lama-lama, ya nggak? Lama, nggak boleh ya Bapak. Tapi durasi lama juga nggak boleh. Soalnya apa? Kalau doa lama-lama nanti yang amin tuh repot Beb. Khusyuk, amin ya Allah, amin ya Allah. Lama nih, amin ya Allah, amin. Tambah lama lagi, amin, amin. Saking lamanya, amin. Amin. Weh, amin. Gara-gara lama. Makanya sebagai pemimpin doa, kalau bisa jangan lama-lama. Khairul umuri awsaduha. Sebaik-baik urusan pertengahan aja. Ya jangan cepet banget. Fatihah. Kata orang, saya belum amin Pak. Jadi pertengahan aja yang agak pantas. Makanya jangan bikin orang itu gelisah gara-gara doa kita mimpin doa. Ada orang mimpin doa tuh, katanya lama ya Allah, ya aku lebih khair ya Allah, ya Allah. Yang di belakang, waduh, wah, amin. Kan gak enak. Yang satu teriak-teriak, yang satu nangis, yang satu ketawa. Ya ketawa, gitu kan? Gak enak. Jadi doa maksudnya apa? Khairul umuri awsaduha, pertengahan aja. Yang di belakang, amin ya Allah, amin. Oh ya, amin, amin. Enak tuh, amin. Terus doanya belum selesai, amin, amin, amin. Lama-lama mundur, amin. Dikencengin, amin. Woi, amin, amin. Kan gak enak. Kata yang doa, iya. Ya Allah, kagak ada enak-enaknya. Jadi paling enggak yang mimpin doa ya cukup secukupnya. Terus yang amin biar enak khusyuk hatinya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi nggak boleh kebablasan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kan pegel, ya enggak? Jadi nggak sampai ambles gitu loh maksudnya. Nah, doa itu cukup harus menyesuaikan keadaan. Perkumpulan seperti sekarang ini ada doanya sendiri. Gak semuanya dipukul rata. Acara ulang tahun, Allahumma fir lahum warhamhum. Ulang tahun, ampunilah dia ya Allah, ampunilah almarhum ya Allah. Saya masih hidup. Allahumma fir lahum katanya. Ada lagi 7 bulan. Allahumma fir lahum warhamhum. Loh, saya belum keluar. Belum keluar sudah didoain Allahumma fir lahum. Bagaimana? Terus habis itu ditambah lagi acara potong rambut, Allahumma fir lahum warhamhum. Anaknya ngintip, ini baru dipotong. Jadi harus menyesuaikan keadaan. Nah, kalau dalam keadaan kirim doa ke arwah ahli kubur, boleh Allahumma fir lahum warhamhum wa fi afanhum wa akrim nuzulahum wa wasimat khalahum fi kuburihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan enak. Kita yang amininnya pantas, yang di kuburan dapat. Nah ini orang masih apa? Mau potong rambut, mau berlahum, warahum, anak kecil umat tahu. Saya masih hidup di alam berlahum, kan kasihan, nggak sesuai dengan doanya. Moga-moga kita kalau memang nggak mampu menyesuaikan keadaan diri aja. Akuin kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Doa itu secukupnya. Dungo lagi. Doa itu yang kita ngerti, bahasa kita, bahasanya sendiri-sendiri.
Coba kita kalau seandainya malam-malam, ya Allah, Allahumma jalla ya Allah, ladhi hada ya Allah, wa jalla ya Allah. Istri kita, Pak, ngapain? Saya ngelihat orang itu doanya begitu, Dek. Gimana? Ya Allah. Tapi niru-niru doa tapi nggak tahu maksudnya. Kal himari yahmilu asfara. Kayak keledai gendong Quran. Bisa doa tapi nggak tahu maksud dan tujuannya. Kan ngeri. Seperti kita minta, ya Allah, berilah saya pesawat ya Allah. Pesawat terbang ya Allah. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih yang remotan. Bisa cepet dapat itu, tapi maksud tujuannya itu salah, keliru. Terus kita harus menyesuaikan keadaan diri. Minta itu secukupnya. Ya Allah, berilah saya istri seperti Luna Maya ya Allah. Kata Allah, ogah. Kenapa kau ogah ya Allah? Mukamu begitu. Jadi menyesuaikan keadaan kita. Kayak saya begini minta ya Allah, bila saya ya Allah, Luna Maya, Dewi Persik kumpul ke saya ya Allah. Kata orang, stres kamu, nggak tahu diri namanya. Jadi bila saya ya Allah, duit ya Allah 1 gudang ya Allah. Bisa ngitung? Nggak bisa. Makanya secukupnya minta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan enak. Ya Allah, berilah saya di dunia ini baik dan di akhirat bagus. Kan seneng. Ya enggak? Di akhirat baik. Kan seneng. Enggak semuanya doanya ngawur aja. Jangan. Terus jangan serakah dengan doa kita. Semuanya diminta. Kalau Allah kasih, kita nanti enggak kuat dengan banyak. Ya Allah, berilah saya ya Allah istri yang solehah ya Allah. Dikasih dek. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak ya Allah, kasih grubiak. Berilah saya anak yang banyak ya Allah, kasih grubiak. Seneng apa senep? Seneng apa senep? Sedih. Karena duitnya banyak, anaknya banyak, repot. Makanya menyesuaikan ya Allah, di dunia moga-moga dikasih baik dan di akhirat bagus. Dan moga-moga semuanya istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga amanah Rasulullah, menjaga amanah guru, amanah orang tua. Apa? Ngumpul di majelis seperti sekarang ini. Moga-moga sehat panjang umur. Setelah pulang dari sini, moga-moga yang sakit jadi sehat, yang sehat tambah seger, rezekinya dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan bala dunia dan akhirat. Dan saya berangkat besok ke Jakarta, moga-moga nggak pakai proses yang aneh-aneh. Amin. Kalau proses aneh-aneh saya repot. Moga-moga saya cepat nyampe Jakarta. Gimana? Celing, bisa nggak? Nanya Om Jin. Nggak bisa, ya. Udah siang nih, jadi sudah cukup 24 menit nih udah cukup. Ya, moga-moga kita istiqomah. Saya gak bisa untuk ceramah. Kalau ceramah khusus kiai-kiai dan ulama. Kalau Ahmad Ghazali cukup guyon bercanda-bercanda ini aja. Moga-moga ada hikmahnya. Cinta kepada Rasulullah, cinta juga kepada orang tua, dan jangan lupa menjalankan amanah Allah, amanah Rasulullah SAW. Al-Fatihah.